Saya ingin memberikan bukti bahwa uang kertas adalah ilmu sihir. Bahwa hari ini kita hidup di bawah ilmu sihir, seperti halnya rakyat Fir'aun dulu hidup di bawah sihir para Fir'aun. Pertanyaannya adalah, kalau dulu emas dan perak itu adanya di kantong-kantong masyarakat, di dompet kita. Sekarang kalau Anda buka, apa isi dompetnya? Ilmu sihir. Ilmu sihir. Karena itu kita mesti bertanya, kemana emas dan perak kita? Tas itu adalah kwitansi yang kalau orang pemilik hartanya datang mengembalikan kwitansi itu, dia ambil emasnya, payable to the bearer on demand. Ya. Nah, tapi kemudian Amerika mengalami krisis besar tahun 29 yang disebut Great Depression. Para bankir kalau bangkrut, dia datang pada pemerintah, "Yumsi, tolong kami." Caranya bagaimana? Rampas seluruh emas rakyat, berikan pada kami. Maka apa yang harus kita lakukan adalah melakukan membalik seperti yang mereka dulu lakukan. Yang mereka dulu lakukan adalah mengambil emas dan perak dari orang tua kita, mereka lebur menjadi batangan, dia simpan di brankas, dan kepada kita dikasih toilet paper ini, kata Mahathir Muhammad. Maka yang harus kita lakukan sekarang sebelum ini jadi apa? Oncom. Lebih berharga oncom. Tukarkanlah menjadi emas dan perak, menjadi dinar dan dirham, dan kemudian gunakan untuk muamalah. Karena Nabi sudah mengatakan akan datang satu zaman di mana semua yang kamu miliki tidak ada harganya. Tidak ada harganya. Kehabisan nilai kecuali dinar dan dirham, kecuali emas dan perak. Antum pernah mendengar kisah nyata yang ditulis oleh seorang ibu ketika dia menuliskan tentang bagaimana haramnya tentang masalah riba. Dia cerita, kami dulunya adalah keluarga yang baik, mengisi kegiatan kami setiap waktunya dengan mencari ilmu. Sampai satu waktu suami saya kepentok bisnisnya dan berkata, "Dek, ini kelihatannya bisnis kita ini tidak akan pernah besar kalau kita tidak pinjem. Modal kita cekak, bisnis kita tidak akan besar ini kalau kayak gini." Akhirnya kemudian sang istri berkata, "Ya sudah mas, cari itu. Carilah suami pinjaman yang tidak bersentuhan dengan riba." Karena dia sudah ngerti ilmunya, sudah paham. Riba itu merupakan sesuatu yang sangat dibenci, sampai dipermaklumkan perang oleh Allah dan Rasulnya. Dia cari, kapan entah, bukannya sabar. Malah kemudian berkata, ini kelihatannya kita nggak dapat pinjaman, harus minjem yang ribawi. Istrinya yang sama-sama sudah ngaji, berkata kepada suaminya, "Ya sudah mas, pinjam aja, kalau memang itu terpaksa." Nah kita ini gampang sekali ngomong dorurah. Nanti tutup dengan sholat, banyak sedekah. Riba mah tidak bisa ditutup dengan sholat dan tetap sedekah. Emang antum kira dengan kemudian riba setelah itu sedekah, kemudian sedekah antum diterima? Tidak diterima sedekah orang yang dari riba. Jangan dianggap remeh riba itu ikhwan. Karena kalau kita nggak ngingetin ini, rusak negara kita ini gara-gara riba. Karena Allah permaklumkan perang. Akhirnya singkat ceritanya kemudian akhirnya bersentuhan. Mereka ngerti ilmunya tetapi tidak mampu menampik lambean pinjaman ribawi ketika itu begitu menggiurkan. Apa yang terjadi? Allah memberikan istidraj. Usahanya berhasil, gede. Maka kemudian sang istri bercerita ketika usahanya semakin besar, maka kegiatan kami yang setiap harinya mengkaji, mendatangi majelis ilmu, kemudian jarang kita datangi. Karena kesibukan kami untuk kemudian mengatur bisnis kami. Suami saya kemudian mulai jauh dari kajian ilmu. Suami saya kemudian mulai menjauh dari panggilan sholat dengan alasan sedang rapat ataupun sedang nganter barang. Puncak-puncaknya kemudian terjadilah satu dosa besar yang dilakukan oleh seorang suami di mana istrinya tidak lagi bisa memaafkan. Ingat ikhwan, seorang suami kalau sudah melakukan dosa besar, istri punya hak meminta pisah dari suaminya dan itu syar'i. Maka suaminya melakukan dosa besar, akhirnya apa? Tidak bisa dimaafkan. Akhirnya apa? Kapal rumah tangga itu karam, tenggelam. Yang menarik adalah ketika sang ibu menuliskan kisah nyata itu, saya baca, beliau mengatakan, "Saya tidak menyalahkan suami saya tidak menyalahkan bisnisnya. Tapi yang saya salahkan adalah ketika kami sudah sibuk mengkaji ilmu, kami ngerti riba itu haram, tapi ternyata kami tidak mampu untuk meninggalkan. Padahal kami tahu dosa yang dipermaklumkan perang di dalam kehidupan itu cuma satu dosa riba, dan kami berani mengambil itu. Sampai kemudian akhirnya Allah memberikan musibah dalam kehidupan kita." Janganlah kamu makan atau mengambil riba dengan berlipat-lipat ganda, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
supaya kamu percaya. Pertama sekali, perbankan Islam ni adalah suatu khidmat keuangan yang ditawarkan oleh syarikat-syarikat berlesen yang bernama bank. Jadi syarikat-syarikat yang berdaftar di bawah Akta Syarikat yang bernama bank-bank ini, yang mana mereka juga dikawal selia oleh Bank Negara Malaysia untuk menawarkan khidmat keuangan yang melibatkan keuangan. Kalau dia punya counterpart dia, iaitulah bank konvensional yang menawarkan pinjaman duit, yang menawarkan bank konvensional dia dari pinjaman duit je. Yang lain selain daripada itu adalah deposit duit, untuk simpan duit, ya. Jadi perbankan Islam ini adalah yang memberikan khidmat yang nampak macam sama dengan perbankan konvensional, iaitulah memberikan pembiayaan kepada para pelanggan yang mana mereka ini nakkan buat secara Islamik. Bila sebut perbankan Islam tu, dia nak buat secara patuh syariah, mengikut hukum Islam, ya. So jadi untuk memastikan dia tu dibuat secara hukum-hukum Islam, dia perlukan satu proses yang panjang dan perlukan kepada piawaian, perlukan kepada undang-undang. Maka alhamdulillah kita di Malaysia ni kita dah ada banyak benda-benda seumpama ini. Kemudian yang ketiga, dia ada penambahbaikan lagi pula pada tahun 2013, dia ada Akta Islamic Financial Services Act tahun 2013. Maka lebih detail lagi memperincikan kalau nak namakan perbankan Islam, you kena ada apa, produknya macam mana. Kemudian bank negara keluarkan pula lagi polisi dokumen, guidelines, panduan. Kalau nak buat produk yang bernama murabahah, macam mana you kena ikut benda ni. Kalau nak buat produk yang bernama musyarakah, macam ni. Kalau nak buat produk yang bernama ijarah, macam ni. Semua ada detail. Jadi kita lihat itulah dia, nak pastikan apa yang ditawarkan kepada pelanggan itu adalah mematuhi hukum syarak. Jadi ini adalah sangat baik, bertepatan dengan perlembagaan persekutuan kita yang meletakkan Islam sebagai agama persekutuan. Jadi kita di Malaysia majoriti pun orang Islam, maka perbankan Islam ni sangat sesuai dengan majoriti populasi negara kita. Campur pula perbankan Islam ini, dia bukan hanya tertumpu kepada orang Islam, tapi dia juga boleh diguna pakai oleh orang-orang bukan Islam. Sebab tu kalau menurut statistik yang kita ada hari ini, contohnya di bank CIMB Islamic Bank, ya, contohnya di bank-bank Islam yang lain, kita akan dapati bahawa pelanggan bukan Islam itu lebih ramai kadang-kadang berbanding pelanggan yang beragama Islam. Allahu Akbar. Sebab apa? Sebab sebahagian produk perbankan Islam ni, dia kadar dia lebih menarik. Dan daripada berbanding kadar yang diberikan oleh perbankan konvensional. Dan banyak lagi ciri-ciri yang lain yang menarik golongan-golongan peniaga dan juga individu bila mana nak buat pembiayaan rumah ataupun kereta, nak kredit kad seumpamanya Islamik dan seumpamanya, mereka pergi kepada perbankan Islam. Jadi itu secara umumnya perbankan Islam yang mematuhi hukum syarak, yang nak pastikan orang Islam bila berurusan dalam bab duit, dia menepati apa yang Nabi cakap. Apa nama tu, la ya'tiyana 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u min aina akhadhal mal amin halalin amin haram. Nabi kata dalam hadis yang sahih, akan pasti datang pada satu zaman di akhir zaman, ramai orang pada ketika itu tak peduli daripada mana harta dia datang, daripada halal atau haram. Jadi dengan wujudnya perbankan Islam, kita dapat pastikan urusan duit kita secara halal. Jawabnya memang sistem Islam sungguh, tetapi sistem yang agak membebankan kepada pengguna. Jadi dalam keadaan pinjaman dengan bank apa benda ni yang tidak Islami, faham tak? Bayarannya adalah rendah. Pinjaman secara Islami lebih tinggi nampaknya. Betul tak? Maka adakah lagi orang yang meminjam memikul beban? Ada. Jika ada, haram itu tetap wujud. Kerana diharamkan riba bukan kerana namanya riba raba alif, tapi kerana sikap atau sifat riba itu membebankan orang ramai. Maka kita buat satu sistem Islam tapi tetap membebankan orang ramai, hukum haram kekal. Bagi orang masyarakat, rakyat tidak berdosa. Sistem yang salah. Rakyat tidak berdosa. Sistem yang salah.